Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kajian mingguan setiap malam Ahad. Yang kedua, sholawat teriring salam tak lupa kita selalu curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarga dan sahabat juga para pengikutnya. Perkenalkan, nama saya Liza Puspita. Saya diamanahkan untuk menjadi moderator pada malam hari ini dalam kajian mingguan kita yang mengambil tema malam hari ini, Aku Makin Cinta. Nah, seperti yang kita tahu, kata cinta ini tidak asing lagi ya di dalam telinga kita. Seperti judul kita, Aku Makin Cinta. Nah, cinta sendiri ini telah lahir sebelum kita lahir, yaitu pada zaman Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, Siti Hawa ini sebagai pasangan hidupnya Nabi Adam. Baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yaitu surah Ar-Rahman. Nanti kita akan baca bareng-bareng ya bersama Bu Sarah. Kemudian nanti ada materi dari narasumber. Yang keempat sesi diskusi. Nanti setelah ada penyampaian materi, nanti kita ada sesi diskusi. Dan ditutup dengan doa. Untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca atau melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya itu pembacaan kalam ilahi. Teman-teman, mohon dibuka boleh Quran yang ada di aplikasi handphonenya ataupun Quran yang ada di dekat sudah disiapkan. Kita buka surah Ar-Rahman bareng-bareng ya. Sudah ketemu? Alhamdulillah sudah, Bu. Bisa dimulai, Kak Liza? Boleh Ibu, boleh dimulai. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu ya dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat iman, nikmat Islam ya, nikmat sehat dan semua nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, sehingga kita sibuk bersyukur ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga semua yang sakit Allah sehatkan, Allah sembuhkan ya. Kemudian yang kena musibah, bencana, erupsi Merapi Semeru ya, Semeru gitu ya, Allah mengganti yang hilang dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Allah kasih kesabaran ya. Kemudian yang sedang sedih Allah bahagiakan ya, yang sedang kesulitan Allah berikan kemudahan gitu ya. Kemudian apalagi yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang kekurangan Allah cukupkan. Baik ya, kita mengisi malam minggu bersama. Kita sebelum kajian kita membaca surat Ar-Rahman dulu. Silakan dibuka. Tapi sudah sholat isya semua ya. Alhamdulillah ya. Kita tilawah, Bu Sarah bacakan, nanti yang lainnya mengikuti. Ya, kita tilawah mungkin sampai jam 8 ya nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Silakan. Boleh dibuka mic-nya dan kameranya boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Al-Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasjaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wal wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Fiha fakihatu wa najlu dhatul akmam. Wal habbu dzul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa rabbul maghribain. Rabbul masyriqin Rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Marajal bahrain Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Alahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Walahu Nabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi rabbikum tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man wa Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. yabqa wal ikram. ikram Ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. fabi'ayyi rabbikuma tukadziban Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Kulla yawmin huwa fi sya'n Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi rabbikuma tukadziban Afrugu lakum ayyuhat thaqalan. sanaqulu lakum ayyuha saqalan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Al-jinni wal insi ta'tum an tanfudhu min aqtaris samawat. Ya ma'asyara jinni yang sini aktori samawati wal ard An tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. fudu samawati wal ardi fanfudhu La tanfuzuna illa bisultan. tanfuduna illa bisultan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Yursalu Waalaikumsalam nahar Fabi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi Wa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. wa Biar
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Fakanat swardatan kaddihan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Fabi ayyi Fabi'ayyi rabbikuma tukadziban. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Fayauma Ila idin su'alu an yang raja. فبأي آلاء ربكما تكذبان Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita baca, baik yang mendengar maupun yang membacanya, mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya, kita menginjak ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bu Sarah Wulan. Pada Bu Sarah, kami persilahkan. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Kak Nika bisa bantu share materinya ya. Apa kabar semuanya di sini? Sehat-sehat ya, baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah pertemuan pertama dan kita melanjutkan ya di pertemuan kedua ini. Ya, dari yang pertama Kak Nika. Ya. Kalau kemarin temanya tentang ketika aku jatuh cinta, ya kemarin kita semua mungkin pernah merasakan ya, insya Allah pernah merasakan bagaimana jatuh cinta ya, rasanya, berbunga-bunganya dan sebagainya gitu ya. Semuanya pernah merasakan ya, dan mungkin bukan cuma satu kali ya, bisa 2 kali, 3 kali ya, bahkan sampai nanti tua juga bisa juga gitu ya, jatuh cinta gitu kan ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya tanda-tandanya. Ya, sekarang temanya tentang ternyata aku makin cinta ya. Nah, di sini silakan next. Kandika. Ya. Nah, kemarin kita bahas ini ya, tanda-tanda cinta. Tandanya ya selalu mengingat-ingat ya, selalu terbayang-bayang ya. Kemudian kita kagum, kita rela, ridho, kemudian juga kita siap berkorban, kemudian kita ada rasa takut ya, takut kalau marah dan sebagainya, kemudian kita berharap dan kita menjadi taat ya ketika orang jatuh cinta seperti itu. Nah, kemarin kita juga sudah bahas bahwa cinta yang tertinggi ya, yang paling patut kita cintai ya, yang cintanya tidak pernah mengecewakan gitu kan ya, itu adalah cinta kita kepada Allah ya. Tandanya bagaimana? Tandanya kalau seseorang itu cinta kepada Allah ya, yaitu selalu mengingat-ingat zikir ya, selalu zikrullah, mengingat Allah ya, lisannya yang keluar, kata-kata yang keluar dari lisannya tuh ya sering sekali menyebutkan nama Allah ya. Astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah, gitu ya. Oke, ya. Jadi sering sekali mengingat Allah, ya, sampai
Islam membimbing kita dengan doa-doa ya, doa mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semuanya ada doanya gitu ya. Mulai dari bangun tidur kita mulai bangun tidur kita sudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Kemudian kita duduk, kita masuk kamar mandi, kita baca doa lagi ya. Sampai ya, kemudian berwudu, kemudian keluar kamar mandi ya. Kita mau makan berdoa ingat Allah ya. Jadi doa-doa itu semuanya dalam rangka kita selalu terhubung ya, sinyal kita selalu terhubung ya dengan Allah. Selalu kita ingat-ingat gitu. Ya, jadi tak ada sedikit pun kita lupa gitu. Jangan sampai kita lupa sedikit pun dari Allah. Mau belajar kita baca doa lagi ya. Dan sebagainya seterusnya. Kemudian mengagumi ya semua ciptaan Allah, mengagumi ayat-ayat Allah ya, sehingga kita lihat orang yang begitu cintanya kepada Allah itu ya tidak bosan mengkaji Al-Qur'an, nggak bosan ngaji, nggak bosan dengerin ceramah, nggak bosan tuh gitu ya. Terus gitu, karena begitu semakin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan bertambah keimanannya, makin kagum sama Allah. Oh iya ya, Masya Allah, Allah itu maha baik ya, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha teliti ya, dan sebagainya. Allah itu maha lembut ya, maha memperhatikan segala kebutuhan kita ya, semakin kagum dengan Allah. Kemudian rela ya, orang-orang yang cintanya kepada Allah itu mereka rela berkorban ya. Orang tengah hari panas-panas kita rela berpuasa gitu kan ya, rela berpuasa sementara orang-orang enak-enak makan es gitu ya. Orang-orang yang cinta Allah itu mereka rela ya, berhaus-haus, berlapar-lapar ya, kemudian rela menutup auratnya ya. Di saat orang tidak menutup aurat, dia menutup auratnya karena cinta kepada Allah ya, siap berkorban jadinya ya. Kemudian takut, orang yang cinta kepada Allah itu takut kalau Allah marah ya, takut kalau Allah tidak cinta ya, takut kalau Allah juga melupakan kita ketika kita melupakan Allah gitu. Kemudian berharap hanya kepada Allah, selalu berharap, tidak pernah berhenti berharap ya. Tidak pernah menyerah berharap ya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai harapan utamanya, tempat bergantung yang utama ya, karena Allah tidak pernah mengecewakan ya. Allah selalu memberikan semua kebutuhan kita tepat ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat. Kemudian mentaati ya, kalau seorang yang cintanya kepada Allah itu sami'na wa ata'na ya, taat ya. Mereka mentaati Allah ya, nggak perlu bertanya-tanya lagi gitu ya, tidak bertanya kenapa sih Allah suruh kita sholat, kenapa sih Allah suruh kita boleh makan babi misalnya, kenapa sih, nah, nggak nanya-nanya gitu ya. Tapi orang yang sudah cinta itu kan ya, apa yang dikatakan langsung diikuti. Samina wa atona, itu tanda-tanda cinta ya, kemarin kita sudah bahas. Kemudian selanjutnya, nah, di sini kita lihat ada tingkatan-tingkatan cinta, ya, nah, yang harus dimiliki oleh orang beriman ya, seorang Muslim. Maka kita harus perhatikan di sini ada tingkatan-tingkatan cinta. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Nah, itu menjadi cinta yang utama, ya, cinta yang utama yang dengannya kita menjadi cinta kepada makhluk gitu. Jadi cinta kepada makhluk itu dalam rangka cinta kita kepada Allah ya. Yang pertama cinta kepada Allah, kemudian bukti cintanya adalah dengan menyembah dan menghamba hanya kepada Allah. Ya, menyembah hanya kepada Allah dan menjadi hamba ya, bersujud hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, bukti cintanya adalah dengan ittiba'ur rasul ya, kata Allah di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi telah ada dalam diri Rasulullah itu adalah suri
tauladan ya, cintanya kepada Rasulullah itu dalam rangka cinta kepada Allah ya, mengikuti semampunya. Ini bagaimana Rasulullah makan, Rasulullah berjalan, Rasulullah bersikap ya, akhlaknya Rasulullah sholat ya, bagaimana akhlak Rasulullah kepada keluarganya, kepada temannya, kepada sahabatnya, bagaimana Rasulullah berkata, berbicara ya, itu ittiba'ur Rasul ya. Jadi cinta kepada Allah, kemudian yang kedua cinta kepada Rasul. Setelah itu adalah cinta kepada diri kita sendiri. Nah, ini jangan lupa ya. Jadi bukti cintanya adalah dengan merawat diri, memenuhi hak tubuh. Ya, jangan sampai kita lupa ya, self love ya, mencintai diri kita sendiri. Kadang orang ya begitu cintai kepada orang lain, akhirnya lupa ya bahwa sebenarnya kita harus menyayangi diri kita sendiri. Ya, sehingga kita nggak mau nih diri kita tersentuh oleh api neraka gitu kan ya. Kita nggak mau gitu kan diri kita ini jadi rusak ya dan sebagainya. Ya, maka kita mencintai diri kita sendiri. Ya, dalam rangka tadi taat kepada Allah. Kemudian apalagi cinta kepada orang-orang Islam ya. Cinta kepada mukminin ya. Nah, bukti cintanya adalah dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Nah, kemudian yang kelima adalah rasa peduli ya pada manusia. Ya. Jadi manusia pada umumnya, ya baik yang Muslim maupun yang non Muslim, buktinya adalah dengan mengajak kepada Allah, ya, mengajak sebanyak-banyaknya manusia kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya bagaimana hubungan dengan yang berhubungan dengan benda, hewan, dan tumbuhan ya. Maka buktinya adalah dengan memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik. Ya, karena semuanya itu adalah pemberian Allah. Alam semesta ini harus dijaga keseimbangannya ya. Harus dijaga keteraturannya karena Allah sudah menciptakannya dengan teratur, dengan teliti ya. Kemudian dirusak oleh manusia sehingga terjadi ketidakseimbangan alam. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan alam, maka terjadi bencana alam, ya. Banyak terjadi bencana alam, ya, gempa bumi segala macam, kemudian gunung meletus, ya, dan banjir, ya. Oke, itu ya. Selanjutnya. Nah, oke ya, tadi kemarin juga kita sudah bahas ya tentang tanda-tanda cinta ya. Tanda-tanda cinta kepada manusia ya, pada manusia. Nah, di sini Bu Sarah mau menjelaskan tentang 5 bahasa kasih ya, 5 bahasa kasih. Nah, di sini kan kita lihat ya, dan ada itu kasih. Ya, tadi berkaitan dengan judulnya bahwa setiap kita itu punya tangki kasih. Ya, gimana seseorang bisa makin cinta gitu ya kepada misalnya seorang orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya gitu ya. Kemudian suami kepada istri, istri kepada suami gitu ya. Nah, itu butuh memenuhi tangki cintanya. Nah, agar semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Ya, jadi merawat cinta itu dengan memenuhi tangki cintanya. Jadi ternyata setiap kita tuh punya tangki cinta gitu ya. Tangki cinta, tangki kasih yang harus diisi gitu setiap hari. Nah, setiap orang itu berbeda. Nah, ini dikenal dengan 5 love language ya, atau 5 bahasa kasih. Ya, jadi setiap orang punya tangki kasihnya masing-masing. Kalau tangki kasih ini tidak diisi, maka tangki kasih atau cintanya kosong dan akan menimbulkan masalah berupa perilaku yang tidak semestinya. Ya, selanjutnya. Nah, penting sekali mengenal bahasa kasih diri kita sendiri, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya, mertua kita, pemimpin kita,
anak buah dan lain-lain ya. Karena dengan mengenal bahasa kasih seseorang akan mempermudah dalam menjalin hubungan, komunikasi, kerjasama dan lain-lain. Ya, merasa dicintai itu penting ya. Penting nggak sih merasa dicintai? Senang nggak kita kalau dicintai? Senang ya. Nah, kita merasa ada yang mencintai kita, kita senang ya. Nah, merasa dicintai itu penting ya. Nah, ketika kita merasa dicintai, ya orang akan merasa tenang, aman, nyaman, damai, bahagia ya. Sehingga seseorang jadi bersemangat dan termotivasi untuk menjalani hidup ini dengan cara terbaik. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ya, bahasa kasih adalah cara seseorang mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya. Dan bahasa kasih itu juga yang diharapkan seseorang dari orang lain. Ya, itu dikenal dengan 5 bahasa kasih. Ya, di sini kita lihat apa aja sih bahasa kasih yang dimaksud. Ya, ada kata-kata penegasan, ya, words of affirmation atau kata-kata pendukung. Ya, kemudian yang kedua adalah layanan, ya, bahasa kasihnya pelayanan. Kemudian ya, yang ketiga adalah hadiah. Ada orang yang merasa dicintai ketika dia diberi hadiah, ya. Atau dia suka memberi hadiah kepada orang lain. Nah, itu bahasa kasihnya berarti hadiah. Kemudian waktu yang berkualitas, ya, waktu berkualitas ada orang-orang yang senang gitu ya, makan bareng atau misalnya ditemenin ya, sukanya ditemenin ya, itu berarti bahasa kasihnya waktu berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah sentuhan. Ya, bahasa kasih yang selanjutnya adalah sentuhan. Jadi dia senang kalau disentuh gitu ya, dipeluk, dicium ya, disentuh ya, diusap-usap, dipijat dan sebagainya ya. Kalau orang, nah ini kita perlu nih mengetahui ya, dari 5 bahasa kasih ini kita yang mana yang dominan, yang kita suka. Ya, apakah kita nih suka dipuji? Berarti words of affirmation. Kita tuh punya bahasa kasihnya kata-kata penegasan. Ya, ataukah sukanya kita dilayani? Kita suka melayani dan suka dilayani. Berarti bahasa kasih kita pelayanan. Ya. Atau kita suka memberi hadiah dan kita suka diberi hadiah gitu. Ya. Atau kita senangnya tadi ditemenin gitu. Ya, kita nggak suka menyendiri. Kita butuh orang yang selalu menemani kita misalnya. Nah, itu berarti waktu berkualitas. Ya. Kemudian ada yang bahasa kasihnya sentuhan. Ya, sentuhan berarti kita suka pegang gini, suka memegang ya, menyentuh, dekat-dekat gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini perlu kita pahami nih ya. Kita punya bahasa kasih yang mana? Orang tua kita punya bahasa kasih yang mana? Nah, ya. Atau yang sudah menikah ya. Ada di sini yang sudah menikah? Saya, Bu. Nah? Banyak, Bu. Ada, Bu, sudah. Ada ya. Nah, kalau yang sudah menikah berarti kenali ya. Bahasa kasih pasangannya apa? Bahasa kasih anak-anaknya apa? Nah, ini penting sekali. Ya, penting sekali kita mengenali bahasa kasih setiap orang ya, karena setiap orang tuh punya cara mengekspresikan rasa cintanya ya, atau rasa sayangnya kepada orang lain. Dan dia juga butuh diperlakukan seperti itu. Ya. Next. Nika, ya. Oke, ya. Yang kita lihat yang pertama adalah pelayanan ya. Seseorang yang memiliki bahasa kasih pelayanan, mereka suka melayani dan dilayani ya, sebagai bentuk rasa cinta kasih mereka. Ya. Jika mereka tidak dilayani, mereka merasa tidak dicintai. Ya, efeknya timbul sikap suka membuli. Biasanya pelayanan adalah bahasa kasih cinta utama seseorang yang berwatak koleris ya, pemimpinnya. Sukanya ngatur ya, itu koleris. Nah, itu pelayanan. Ya, jadi ada orang yang dia membuktikan cintanya itu dengan melayani, ya, melayani, diambilin minumnya, diambilin piringnya, diambilin sendoknya, misalnya, ya, atau apapun ya, diambilin sepatunya, gitu ya,
Nah, itu berarti bahasa kasihnya pelayanan. Ya, nah berarti untuk kita yang punya pasangan atau yang punya anak, bahasa kasihnya pelayanan, maka berilah pelayanan yang banyak sehingga agar mereka merasa dicintai. Ya, begitu juga kita. Ya. Kemudian yang kedua, hadiah. Seseorang yang memiliki bahasa kasih atau cinta hadiah senang memberi hadiah dan menerima hadiah. Ya, jika mereka tidak diberi hadiah, mereka merasa tidak dicintai. Ya, efeknya timbul sifat pelit, ya. Nah, gitu. Jadi hadiah, nah, itu orang yang suka memberi hadiah berarti dia juga suka diberi hadiah. Ya, karena itu adalah cara dia mengekspresikan cintanya. Nah, kalau ada orang yang pelit berarti harus dikasih hadiah, ya. Nah, mungkin dia tangki cintanya kosong gitu ya, sehingga dia tidak bisa memberi gitu. Nah, berarti dia yang harus dikasih hadiah. Kemudian yang ketiga adalah sentuhan fisik, ya. Seseorang yang memiliki bahasa kasih atau cinta sentuhan fisik, mereka suka menyentuh dan disentuh fisiknya. Seperti dipeluk, dipijat, ditepuk-tepuk bahunya, dibelai, ya, dan lainnya. Jika mereka tidak disentuh, ya, mereka merasa tidak dicintai, gitu. Efeknya timbul sikap kasar, suka memukul, ya, menendang, menggigit dan lain-lain, ya, anak-anak tuh biasanya. Biasanya sentuhan fisik menjadi bahasa kasih utama orang yang berwatak pragmatis, ya. Nah, ini mulai di sini teman-teman semua mulai bisa mengenali ya yang mana gitu. Kemudian yang keempat adalah waktu yang berkualitas, ya. Seseorang yang memiliki bahasa kasih atau cinta waktu yang berkualitas, mereka suka menemani dan ditemani, ya. Mereka butuh ditemani meski bukan 24 jam, ya. Hanya untuk memenuhi tangki kasihnya saja. Misalnya bermain bersama, makan bersama, gitu ya. Jadi kalau udah main bersama udah cukup, ya udah gitu. Jika mereka tidak ditemani, ya mereka merasa tidak dicintai. Efeknya timbul sikap suka menyendiri, ngambek gitu ya. Jadi nggak mau ketemu orang, nggak mau gaul gitu ya. Biasanya hadiah dan waktu menjadi bahasa kasih utama bagi orang-orang yang berwatak melankolis, ya. Kemudian yang kelima ada kata-kata pendukung. Nah, seseorang yang memiliki bahasa kasih cinta kata-kata pendukung, mereka suka memberi dan diberi kata-kata pujian, dukungan, keberpihakan, ya. Jika mereka tidak dipuji, mereka merasa tidak dicintai, ya. Efeknya timbul sikap suka mengejek, menghina, mencela, ya, dan lain-lainnya. Biasanya kata-kata pendukung menjadi bahasa kasih cinta utama seseorang yang berwatak sanginis. Nah, oke, kita lihat dari 5 ini setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda. Ya, tapi di antara 5 ini ada setiap orang punya 2, ya. Punya 2 bahasa kasih yang dominan yang harus diisi setiap hari. Jadi 5 ini kita suka semua gitu ya. 5 ini adalah ekspresi cinta seseorang. Tapi setiap orang itu kalau sudah dewasa dia punya 2 bahasa kasih yang dominan yang harus diisi tangkinya setiap hari. Kalau tidak diisi tangkinya setiap hari, maka nanti akan bermasalah perilakunya gitu. Ya, maka ini kita perlu sekali mengenali ya kita ini bahasa kasihnya apa. Orang tua kita bahasa kasihnya apa? Pasangan kita bahasa kasihnya apa? Anak-anak kita bahasa kasihnya apa? Ya. Nah, ini yang kadang seringkali membuat perceraian ya dan sebagainya. Ini juga karena masing-masing tidak mengerti bahasa kasihnya apa gitu. Ya, yang satu bahasa kasihnya pelayanan, ya, yang satu bahasa kasihnya sentuhan. Terus yang pelayanan memberikan pelayanan yang terbaik, dia sudah melakukan ya melayani yang terbaik gitu kan. Tapi nggak pernah menyentuh gitu, nggak pernah disentuh gitu ya. Nah, padahal bahasa kasih pasangannya atau anaknya misalnya adalah sentuhan, dia butuh dipeluk. Nah, itu sehingga tadi ya, dia orang yang sentuhan meskipun sudah dilayani gitu ya, kebutuhannya diambilkan, sepatunya diambilkan, bajunya disiapkan ya, tapi nggak pernah disentuh, tetap aja dia merasa tidak dicintai gitu. Ya. Nah, makanya setiap kita penting nih mengetahui 5 bahasa kasih ini ya.
utamanya kita mengenali bahasa kasih diri kita, kemudian kita bisa mengenali bahasa kasih ya orang-orang di sekeliling kita tadi, yang utamanya orang tua, ya, anak, pasangan, ya. Oke, begitu. Ya, jadi bisa dilihat ya dari 5 bahasa kasih itu. Nah, ini sekedar pengenalan saja bahwa setiap kita punya tipe kepribadian yang berbeda ya. Tadi ada sanguinis, yang mudah bergaul, ceria, penuh energi, optimis, suka iseng ya, sulit konsentrasi, emosional, sangat sensitif ya, biasanya sanguinis ini ya. Kemudian ada orang yang melankolis ya, penuh pertimbangan, perfeksionis, bertanggung jawab, pendiam, tekun, disiplin ya. Kemudian koleris ya, tegas, suka petualang, bersemangat, menyukai tantangan ya, suka memerintah ya, keras kepala, berkemauan keras, itu koleris. Kemudian ada juga yang pragmatis ya, orangnya sederhana, pemalu, sifatnya tenang ya, tidak mudah bergaul, suka mencari kedamaian, objektif ya, cuek, tidak peduli ya, dan praktis. Nah, ini adalah tipe-tipe kepribadian manusia ya. Setiap kita punya tipe kepribadian yang berbeda ya. Tapi kita banyak juga yang sama gitu ya. Tapi setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Nggak semua orang sanguinis, nggak semua orang melankolis, nggak semua orang itu koleris ya. Beda-beda. Nah, ini adalah kepribadian ini adalah menjadi watak ya, dan itu adalah pemberian dari Allah ya, dari sudah bawaan ya, bawaan dari lahir gitu. Setiap kita punya watak atau kepribadian masing-masing ya. Yang perlu kita pahami juga, kita perlu pahami satu sama lain. Nah, yang sudah punya pasangan, pahami tipe kepribadian pasangannya. Jangan paksa pasangan kita harus sama dengan kita. Kok kamu ini sih sanguinis? Mungkin kalau pasangannya sanguinis gitu ya, mudah bergaul, ceria terus gitu ya. Terus punya pasangan yang koleris gitu kan. Aduh, jangan, pengennya kan ngatur gitu ya. Kemudian yang melankolis ya. Kalau melankolis itu kan pengennya ngatur ya, perfeksionis ya. Jadi dia nggak, biasanya orang-orang melankolis kurang suka kalau ngeliat orang sanguinis gitu ya. Kayaknya nggak serius banget nih orang gitu ya. Karena bawaannya selalu ceria, tertawa gitu ya, kelihatannya santai gitu ya. Kalau melankolis kan orangnya rapi gitu ya, disiplin, tekun gitu, perfeksionis dan sebagainya. Tapi kita perlu memahami ya bahwa setiap orang tadi punya tipe kepribadian yang berbeda, sehingga kita tidak perlu risau ya, dengan tipe kepribadian kita sendiri, atau kita harus memaksa ya, kemudian kita atau misalnya kita memaksa orang lain untuk sama seperti kita, itu nggak bisa ya, karena setiap kita punya tipe kepribadian masing-masing, dan ini perlu kita pelajari ya, agar kita bisa mudah memahami orang lain ya, memahami diri kita juga memahami orang lain. Oke, lanjut. Nah, tipe bahasa kasihnya apa? Nah, kalau sanguinis ya, dia artis biasanya, tipe bahasa kasihnya adalah kata-kata pendukung ya. Kalau orang sanguinis itu hasratnya gembira terus ya. Kita suka lihat teman-teman kita yang selalu tersenyum, bahagia, rame gitu ya. Pokoknya selalu bahagia deh kelihatannya, kayaknya ini orang nggak pernah sedih deh, kayaknya dia hidupnya enak ya, lempeng aja gitu, nggak punya masalah gitu ya. Biasanya orang-orang sanguinis tuh begitu, kayak orang nggak punya masalah gitu ya. Padahal nggak juga gitu. Sama ya, dia juga punya masalah yang banyak. Tapi apa? Tadi memang sudah wataknya seperti itu ya, hasratnya gembira. Terus kita bisa lihat juga orang-orang yang koleris gitu ya, tadinya suka ngatur ya, ini sebagai sutradara gitu. Nah, biasanya bahasa kasihnya adalah pelayanan, karena dia semuanya ngatur ya, hasratnya tuh ngatur. Nah, jadi maunya kan nyuruh-nyuruh gitu kan ya, ini begini, ini begitu ya, ini, ambilin itu gitu ya. Maunya dilayanin ya, biasanya orang-orang koleris. Kemudian kalau orang yang pragmatis, yang sukanya nonton gitu ya, nonton aja ya kan, kalau dalam drama gitu kan, ada yang jadi artisnya, ada yang sutradaranya, ada yang penontonnya. Nah, kalau orang pragmatis kan biasanya cuma jadi penonton gitu ya. Nah, biasanya mereka tipe bahasa
kasihnya adalah sentuhan fisik ya, sentuhan fisik. Dan mereka tuh orangnya damai ya, nggak mau ribut ya, nggak suka berantem gitu kan, nah udahlah gitu kan ya, nah, damai. Nah, kemudian ada yang keempat adalah melankolis ya. Nah, melankolis ini mereka para penulis skenario ya, mereka yang buat skenario-nya. Nah, ini mereka bahasa kasihnya biasanya waktu atau hadiah. Ya, hasratnya sempurna. Pokoknya orang-orang melankolis itu maunya sempurna, nggak mau ada cacat sedikit pun. Orang melankolis ya. Oke, selanjutnya. Nah, ya, jadi kita sudah mengenali ya 5 bahasa kasih, bahwa setiap kita punya tangki kasihnya masing-masing yang harus terus diisi ya, agar kita semakin cinta ya, semakin cinta, agar seseorang itu semakin merasa dicintai ya, dan seseorang itu merasa bisa mencintai gitu. Jadi harus diekspresikan gitu kan, cinta kita kepada makhluk ya kan, harus diekspresikan ya, kepada orang tua, kepada saudara, kepada adik ya, kepada kepada pasangan yang sudah punya pasangan ya, ke pasangan dan kepada anak ya. Nah, kita harus mengenali tuh ya tipe-tipe bahasa kasih anak-anak kita tuh apa ya. Kemudian kita juga bisa mengenali kepribadian anak-anak kita, kepribadian teman-teman kita, kepribadian orang-orang yang ada di sekitar kita tadi ya. Nah, untuk apa? Untuk bisa lebih mudah memahami ya, dan mudah mengekspresikan cinta kita, sehingga kita bisa makin cinta ya, dan orang yang kita cintai juga bisa semakin cinta sama kita ya, dengan tadi mengisi tangki-tangki kasih yang kita cintai ya. Kemudian bagaimana kita agar kita semakin cinta ya, agar kita semakin cinta kepada Allah ya, kita harus tahu bahwa Allah adalah sumber cinta dan kasih sayang kita ya. Allah adalah satu-satunya sumber cinta dan kasih sayang kita. Ya, kalau kita bersandar kepada makhluk, makhluk juga lemah ya, sama seperti kita. Makhluk juga membutuhkan pengennya dicintai, pengennya dikasihi, pengennya disayangin gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya hanya bersandar kepada makhluk, nanti banyakkan manusia akan kecewa dan mengecewakan. Tapi orang-orang yang beriman ya, mereka yang menjadikan Allah sebagai sumber cinta dan kasih sayangnya gitu. Ya. Nah, seperti di dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ya, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir ya. Kita lihat di sini ya, bahwa Allah lah yang Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Jadi yang menumbuhkan rasa kasih sayang itu adalah Allah. Ya. Jadi Allah lah sumbernya, sumber cinta dan kasih sayang kita. Allah lah yang menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara manusia. Gitu. Sehingga mintalah hanya kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, mintalah cintanya Allah. Ya. Kemudian di dalam surat Maryam ayat 96, ya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Ya, jadi sama tadi, yang menumbuhkan rasa kasih sayang dalam orang-orang, dalam diri orang yang beriman itu juga Allah. Ya. Nah, dengan apa tadi? Dengan dia keimanannya dan juga banyaknya dia mengerjakan kebaikan, amal soleh. Seorang yang banyak melakukan kebaikan ya, baik kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, kepada tetangga, kepada sebanyak-banyaknya manusia
ya, maka Allah akan menghadirkan dalam dirinya itu rasa kasih sayang. Ya, jadi Allah lagi yang menumbuhkan dalam hati kita rasa kasih sayang itu. Ya, kemudian next. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ini bahwa di antara ya caranya agar kita mendapatkan cintanya Allah, bagaimana agar Allah semakin cinta kepada kita, gimana cara, dan kita juga semakin cinta kepada Allah ya. Malah yang sunnah, yang wajib ya. Di antara cara meraih cinta Allah ini jangan kita lupa ya, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, ya, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya, dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. Ya, nah ini semuanya kita peroleh ketika ya seorang itu semakin cinta kepada Allah. Ya, kita bisa melihat seberapa cinta kita kepada Allah, ya kita lihat seberapa banyak kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah ya setelah yang wajib. Jadi yang wajib sholat 5 waktu tidak boleh ditinggal ya. Nah, itu jadi 5 waktu yang tidak boleh ditinggal, dan kemudian menambahnya dengan amalan-amalan yang sunnah, dan itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Dan setambal apa cinta kita kepada Allah, kita bisa lihat seberapa banyak kita melakukan amalan-amalan sunnah itu. Ya, seberapa banyak kita melakukan amalan-amalan sunnah ya, dari sholat rawatib, ya, qobliyah ba'diyah. Ya, seberapa banyak kita melakukan amalan-amalan sunnah itu, ya. Mulai dari qobliyah, ba'diyah dalam sholat-sholat wajib, ya, kemudian juga puasa sunnahnya, ya, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, kemudian juga bagaimana kita mencontoh Rasulullah, ya, dari caranya belajar, caranya makan, caranya berjalan, dan sebagainya seterusnya. Semakin cinta seseorang kepada Allah, maka dia akan semakin banyak mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, ya, sehingga kalau ada yang mengatakan akan cuma sunnah kan, nggak wajib ini gitu kan ya. Nah, berarti dia belum mendapatkan cintanya Allah nih ya. Baru yang wajib aja yang dikerjakan ya. Oke, padahal ketika seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah, dari jaminan Allah ya. Allah akan membimbingnya menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya ya. Dan kalau dia minta, dia berdoa, pasti akan Allah kabulkan gitu. Ya, sebagaimana Bunda Maryam yang setiap hari sholat dan ya, melayani para pada saat itu ya, para ahli ilmu pada saat itu ya, mengabdikan dirinya untuk Allah gitu kan ya. Kemudian Allah memberikan makanan yang lezat, yang banyak langsung ya dari Allah, buah-buahan ya, yang tersedia di mihrabnya. Yang di luar nggak ada, di ruangan mihrabnya Maryam ada gitu. Itu ketika Allah sudah mencintai seorang hamba ya. Allah kasih apa yang dia minta gitu. Allah lindungi dia ya dimanapun berada. Oke, next. Nah, mintalah kepada Allah yang Maha Cinta. Ya, sebentar. Ya, maaf ada iklannya. Kemudian mintalah kepada Allah ya, Sang Maha Cinta ya, akan cinta ya. Kita minta sama Allah. Dari Abu Darda ya radhiyallahu anhu ya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Di antara doa Nabi Daud adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu mencinta, ya, selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan amal yang dapat menyampaikanku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluarga, dan air yang dingin. Ya, ini adalah doa, ya, doanya Nabi Daud, ya, yang bisa juga kita amalkan, ya. Mungkin sama-sama kita berdoa nih. Next. Nah, ya, kita berdoa sama-sama, ya. Allahumma, bisa baca? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Allahumma inni as'aluka hubbaka uhibbuka wa hub amalan yuqarribu ila hubbaka. Ya Allah, aku memohon agar dapat mencintaimu, ya, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Ya, insya Allah ini kita perlu minta sama Allah, ya, bagaimana Nabi Daud, ya, memohon kepada Allah, ya. Ya Allah, aku memohon agar dapat mencintaimu, ya. Jadi kita minta sama Allah agar kita bisa mencintai Allah, ya, di atas segalanya, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, ya. Kita jatuh cinta pada orang-orang yang cinta sama Allah. Kita melihat orang kok bisa ya hatam Quran 3 hari, Masya Allah, kita mencintai mereka juga, ya. Kok orang bisa ya puasa gitu, ya, berpayah-payah puasa, ya, kita mencintai mereka karena Allah. Kemudian kok orang bisa ya sedekah, ya, sedekahnya rajin gitu kan, ya, kita mencintai mereka juga, ya, kita mengikuti mereka. Kok orang bisa ya gitu kan, akhlaknya baik banget, ya, selalu berbuat kebaikan, bermanfaat bagi banyak orang gitu, ya. Kemudian kita juga ikut mencintainya, Masya Allah, ya. Dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu, ya. Jadi kita minta sama Allah agar dikaruniai amal-amal, ya, yang dengan amal itu bisa mendatangkan cintanya Allah gitu, ya. Jadi dengan amalan-amalan sunnah, ya, dengan ikut dalam komunitas kebaikan, ya, kemudian istiqomah, ya, sampai husnul khotimah itu tidak mudah gitu, ya, tidak mudah, ya, pasti perlu perjuangan, ya. Mungkin kita akan bosan gitu kan, ya. Mungkin godaan di luar juga lebih menyenangkan gitu, ya. Tapi cintanya seorang yang beriman kepada Allah itu sangat kuat, ya, sehingga kemarin kita tahu bagaimana Yusuf digoda oleh Zulaikha gitu kan, ya. Seorang wanita cantik, bangsawan gitu, ya, banyak penggemarnya gitu kan, Zulaikha juga, ya. Tapi meskipun dia sudah punya kecenderungan juga gitu, ya, kepada Zulaikha, ya, cintanya Nabi Yusuf itu lebih, ya, kepada Allah. Asyaddu hubbalillah. Dia memiliki cinta yang lebih kepada Allah sehingga Nabi Yusuf takut kalau Allah marah, takut kalau Allah cemburu, ya, dan sebagainya. Next. Oke, ya, sudah selesai. Kita bisa diskusi nih, ya, bisa sharing. Silahkan Bu Sarah kembalikan kepada Lisa, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sarah untuk materinya. Teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi, ya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh didiskusikan, boleh disampaikan ke Bu Sarah, dan kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, silakan bisa bertanya bebas apa aja.
Ada? Ada tidak Bu, teman-teman? saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Sarah dan teman-teman. Saya Mutia. Saya ingin bertanya, Bu. Dari doa yang tadi, dari doa Abu Daud ya, Bu. Bukan. Apa sih, Bu, tadi doa Doanya yang, nah, yang tadi, Bu. ya. Nah, itu kan tentang cinta ya, Bu. Kalau misalnya kita mengamalkan itu, apakah bisa, Bu, mengembalikan cinta seseorang kepada kita, Bu? Oh gitu. Terima kasih. Enggak kali aja gitu, Bu. Ya, Bisa ya, ya. bisa mengembalikan hati seseorang kepada kita gitu. Iya, Terima kasih, bisa. Bu. Ya, kan Allah kan yang maha membolak-balikan hati seseorang, ya. Jadi setelah tadi ya kita berusaha, kita mengenali tangki kasih seseorang, bahasa kasihnya itu apa, kemudian kita penuhi itu ya bahasa kasihnya ya. Kalau bahasa kasih pasangan kita itu sentuhan, ya berarti kita sentuh, kita peluk ya, dan sebagainya. Kemudian kalau dia hadiah berarti harus dikasih hadiah setiap hari ya. Hadiah nggak harus yang kita beli kemudian kita kasih, beli bukan yang bentuk seperti itu ya, tapi pemberian ya yang bentuknya adalah hadiah itu yang ya berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, ya misalnya oh ya yang ini khusus buat kamu misalnya. Ini ayam yang ini khusus buat kamu ya misalnya. Ya itu kan juga bisa hadiah ya. Nah, itu. Jadi kemudian setelah kita penuhi tangki kasihnya tadi ya dengan 5 bahasa kasih tadi, kemudian kita juga ikhtiar dengan berdoa kepada Allah ya, kita minta kepada Allah dengan tahajud dulu, kita dekatkan diri kepada Allah gitu ya. Agar doa-doa kita tadi dikabulkan oleh Allah kan. Nah, dengan amalan-amalan sunnah kita lakukan, kemudian kita berdoa sama Allah. Doa ini boleh ya, doa yang lebih rinci pakai bahasa Indonesia juga boleh ya, agar mengembalikan cinta pasangan kita misalnya. Karena tadi ya bahwa cinta itu bisa luntur ya, sehingga tadi harus diperbaharui, harus ditambah, harus diisi tangki kasihnya, jangan sampai luntur gitu ya. Kadang kan kalau pasangan ya tidak selalu misalnya mungkin kalau pertama kali jatuh cinta ya dari wajah gitu ya, tapi ketika sudah menikah gitu kan ya, bukan mungkin tidak hanya melihat dari wajah lagi ya. Nah, tapi tadi ya dengan memenuhi tangki kasihnya gitu. Ya, tangki kasihnya itu ya, meskipun wajahnya misalnya pasangannya cantik gitu ya, tapi kalau tidak pernah memenuhi tangki kasihnya, nah itu bisa luntur juga gitu. Ya, cintanya bisa kering, bisa kosong gitu kan. Ya, gitu. Ya, jadi bisa ya, sangat bisa gitu ya. Kita pakai doa itu, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka gitu kan ya. Dan seterusnya. Begitu ya, Bu Mutia ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, penjelasannya. Silahkan yang lainnya. Assalamualaikum Sarah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, sekarang itu kan lagi viral banget ya tentang kekerasan yang namanya ada cewek gitu lumpuh di apa sih, disakiti oleh pacarnya, mantan pacarnya gitu, banyak banget Bu, lagi viral banget ya Kalisa. Ada yang ada yang sampai malah bunuh diri, terus meninggal minum racun di makam ayahnya itu. Awalnya yang karena apa sih, hamil di luar nikah, itu kan PR banget ya Bu buat kita khususnya yang belum menikah ya Bu. Pas banget nih dengan kajian Ibu yang seperti ini gitu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa zamannya sekarang tuh susah Bu. Kita tuh harus kuat, harus istiqomah gitu. Gimana ya Bu? Mungkin ada gitu yang lebih, yang gimana ya, menurut pandangan Ibu sendiri gimana tuh? Kok bisa membantu gitu ya Bu? Bisa
Soalnya kalau kita lihat medsos tuh serem-serem banget, Bu. Karena ya mungkin karena kita nggak bisa memfokuskan hati kita untuk cinta hanya kepada Allah gitu. Jadi kita tuh mudah gitu sembarangan orang ke siapa gitu. Khususnya yang banyak-banyak banget tuh Bu yang lagi viral di medsos sekarang itu. Gampang putus asa, Bu. Banyak Gampang. perempuan zaman sekarang banyak yang putus asa, Bu. Ya, iya. Jadi begini, bagus sekali kan Ika pertanyaannya ya, Masya Allah ya. Memang kita menghadapi kondisi zaman yang saat ini banyak sekali orang yang gampang putus asa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak atau belum mengenal Allah. Ya, mereka belum tahu tujuan hidupnya di dunia ini itu untuk apa gitu. Apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Oh, untuk nyari pacar. Ya, atau misalnya tadi ya, dia tidak mengenali bahasa kasihnya gitu kan. Dia punya bahasa kasih yang kosong tangki-tangkinya gitu. Ya, tangki-tangki kasihnya kosong dia. Sehingga dia apa? Jadi bucin ya. Jadi dia butuh cinta dan ternyata dia mencarinya dari laki-laki, dari lawan jenis gitu kan. Padahal kan tangki kasih itu tidak selalu harus dipenuhi dari lawan jenis ya, bisa dari orang tua, bisa dari sahabat ya, bisa dari anak ya. Kalau yang sudah punya suami dari suami gitu kan ya. Nah itu makanya perlu dikenali gitu. Kita perlu mengenali tadi tangki kasih kita tuh, bahasa kasih kita tuh apa ya. Karena banyak juga orang yang sudah menikah tadi, tapi bahasa kasihnya tidak dipenuhi oleh pasangannya, sehingga dia mencari pemenuhannya itu dari pasangan lain dengan selingkuh gitu misalnya, nauzubillah min dzalik gitu. Hanya karena apa? Hanya karena merasa tidak dicintai, kan gitu. Ya. Makanya kita penting mengenal bahasa kasih kita, ya. Nah, terus bagaimana caranya biar kita tuh nggak ikut-ikutan seperti itu, ya? Caranya ya Islam, Allah sudah mengajarkan kepada kita semua, simple, ya. Menjaga, menundukkan pandangan, gitu. Ya, menundukkan pandangan udah simple kok, ya. Dan itu udah manjur banget ya. Bahkan sampai tua pun kita harus menundukkan pandangan, gitu. Karena apa? Kalau kita melihat ya, ibaratnya kalau kita berjalan ya, kita disuruh memetik bunga gitu, kita berjalan di kebun bunga yang bagus, kemudian kita boleh memilih bunga yang paling bagus ya, kita akan memetik bunga yang paling bagus. Kemudian kita masuk kebun bunga itu, kita lihat ini bunga ini bagus, wah bagus semua, aduh rasanya pengen dipetik semua gitu ya, karena kita melihat semuanya bagus gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kita harus memilih salah satu dari bunga-bunga itu, ya. Dan kita sudah pilih satu ya sudah gitu, ya. Ketika sudah memilih satu, kita nggak perlu melihat bunga-bunga yang lainnya gitu. Nah, ketika kita misalnya masih gadis, kita belum bisa menikah misalnya, ya kita belum bisa memetik bunga gitu kan, ibaratnya kita belum bisa memetik bunga-bunga itu gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga pandangan, jangan dilihat dulu bunganya gitu. Ya, jangan dilihat dulu bunganya sampai kalau kita kan kata Rasulullah, wanita yang terbaik itu ya, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Masya Allah. Ya. Jadi semakin kita menjaga diri kita, menjaga pandangan kita, itu lebih aman buat kita sebenarnya, ya. Jadi sampai kapanpun ya kita jaga pandangan, jangan kita umbar gitu. Kalau kita tidak menjaga pandangan, kan kita ketertarikannya banyak ya, kayak jalan di mall aja deh misalnya. Kita jalan di mall gitu kan, terus kita lihat, oh ini bagus ya, oh ada lagi ternyata yang lebih bagus, oh ternyata ada lagi yang lebih bagus, dan kita pengen semua gitu, karena semuanya bagus. Kan itu jadi nafsu ya, kalau nafsu pengen semuanya dibeli gitu kan, oh ini ada bagus, ini bagus lagi, bagus. Nah itu semuanya berawal dari mana? Dari mata kan, ya, kita pengen ini, pengen itu ya, banyak keinginannya gitu kan. Nah jadi kita harus menjaga pandangan ya. Dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita wanita beriman untuk menjaga pandangan. Ya, jadi kita nggak perlu ikut-ikutan orang pacaran, kita juga harus pacaran gitu kan ya.
Alhamdulillah Bu Sarah dari dulu nggak pernah pacaran ya, karena apa namanya ya tadi gitu kan, ingin menjaga diri gitu kan, kalau Bu Sarah dulu dari SMP meskipun belum kenal Islam dengan baik, belum belajar, belum berjilbab misalnya, itu punya teman kan, teman-teman SMP-nya kan banyak yang laki-laki gitu kan ya. Nah, mereka tuh suka ngomongin perempuan gitu kan, suka ngomongin perempuan. Terus bahasa ngomongnya tuh gini, dia kan bekas gue gitu kan. Itu ngomongnya kayak gitu tuh ya, antara laki-laki tuh mereka tuh. Itu kan lu pacaran sama dia ya gitu. Itu kan dia bekas gue gitu. Bu Sarah tuh dengar begitu kan, kok gitu sih ngomongnya bekas gitu kan, kesannya gimana banget gitu ya, bekas gitu kan. Udah tuh, jadi nggak mau, pokoknya nggak mau pacaran gitu kan, nggak mau dibilang bekas soalnya kan, nggak mau dibilang bekas. Jadi kita harus menjaga diri kita, caranya ya apa tadi, dengan menjaga pandangan, nggak ada lain gitu ya. Sampai orang sudah menikah pun perlu menjaga pandangan. Orang sudah sampai seusia Bu Sarah sampai tua pokoknya ya, itu harus menjaga pandangan. Kalau enggak ya udah, kita akan melihat terus bunga yang lebih bagus, bunga yang lebih bagus, bunga yang lebih bagus, kan gitu ya. Ya, jadi tadi ya kuncinya simpel ya, menjaga pandangan. Itu aja sih, menjaga pandangan. Terus kalau buat yang masih gadis, yang masih bujang ya berpuasa paling ya. Ya sebenarnya sih berpuasa bukan hanya yang gadis aja ya, yang sudah menikah juga gitu. Banyak-banyakin berpuasa, ya, minta kepada Allah ya, semoga Allah menjaga diri kita. Jadi karena orang yang sudah menikah pun sekarang Masya Allah gitu ya, bukan jaminan. Dulu Bu Sarah berpikir menikah itu adalah solusi orang biar nggak berzina gitu ya, pokoknya biar nggak berzina orang menikah gitu ya, sehingga Bu Sarah juga niat nikah juga ibadah ya, menjaga diri ya, jangan sampai berzina gitu. Tapi sekarang kita lihat ya, betapa banyak orang yang sudah menikah berzina juga gitu. Nauzubillah min dzalik ya, Masya Allah gitu, luar biasa. Semuanya dari mana? Dari mata gitu. Karena seseorang itu tidak bisa menjaga pandangannya gitu. Dan sehingga dia lihat lagi bunga yang lebih bagus dilihat lagi gitu ya. Nah, jadinya terjadilah gitu ya. Jatuh cinta lagi gitu kan ya. Jatuh cinta lagi kemudian apalagi sudah setan bisikin ya, sampai kemudian janjian bertemu dan sebagainya, sehingga sampai terjadi perzinahan gitu. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi buat wanita-wanita jangan khawatir nggak kebagian ya, jodoh sudah diatur Allah ya. Setiap kita udah ada jodohnya, udah ada jodohnya, udah ditakar rezekinya gitu ya. Kita mau kejar ya, kita misalnya perempuan misalnya, mohon maaf gitu ya, ada yang tebar pesona gitu misalnya ya, kita mau tebar pesona kayak apa gitu kan, itu hanya membuat diri kita itu, kalau buat laki-laki justru tidak menganggap, kalau untuk laki-laki yang soleh ya, justru dia nggak suka ya sama perempuan yang suka tebar pesona gitu kan, karena berarti kan dia tidak menjaga kehormatannya gitu kan. Nah, kita ini aja minta sama Allah, kita perbaiki diri ya dengan menyibukkan hal-hal yang positif ya. Kita belajar masak, kita baca-baca ilmu parenting, kita belajar menata rumah, membersihkan rumah gitu kan, kemudian membuat craft atau kerajinan jahit menjahit gitu ya. Jadi kita menyibukkan diri kita itu dengan hal-hal yang positif gitu, menulis gitu kan ya, menulis hal-hal yang bagus, yang positif ya, yang membangun ya, itu. Jadi sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif gitu kan, sehingga kita nggak punya waktu luang untuk berpikir-pikir tadi, ikut-ikutin orang pacaran ya. Karena memang perempuan itu kan fitnah ya, jadi perempuan itu kan semuanya indah gitu. Jadi kalau perempuan keluar rumah itu ya, setan tuh ngikutin ya, setan ngikutin, dan setiap orang yang memandang wanita keluar rumah itu katanya tuh cantik gitu ya. Ya, meskipun dia tidak ber-make up gitu ya. Jadi kalau wanita di luar rumah itu udah kelihatannya cantik gitu. Ya, karena ada setan yang mengikutinya. Maka kita harus menjaga diri kita gitu.
Jangan sampai, jadi jangan senang ya kalau Bu Sarah ada yang merayu dulu nggak senang gitu. Ya, nggak tahu ya, mungkin memang udah bawaannya begitu ya. Jadi kalau saya dulu kalau misalnya ada dirayu oleh laki sampai sekarang ya, nggak menjadi suatu kebanggaan atau menjadi suatu kesenangan ya, justru buat saya itu suatu pelecehan gitu ya, karena berarti dia tidak bisa menghormati saya, dia tidak bisa menjaga kehormatan saya kalau saya berpikirnya seperti itu. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang menggoda, merayu, apa segala macam, buat saya ya itu justru bukan suatu kebanggaan ya, tapi buat saya suatu pelecehan gitu, pelecehan. Jadi karena berarti ya itu tadi ya, dia tidak bisa menjaga kehormatan saya gitu. Jadi kalau laki-laki yang baik itu justru yang melindungi, jadi dia nggak goda-godain, nggak ngerayu-rayu gitu kan, itu laki-laki yang baik seperti itu kalau bagi saya gitu, sehingga bisa terjaga, diri kita bisa terjaga gitu. Ya, memang harus banyak melakukan yang positif, ikut komunitas yang positif gitu kan, sehingga kita sibuk saja gitu ya, nggak usah ikut-ikutan yang ya mungkin zamannya sekarang lagi begini ya, tapi jangan katakan enggak zamannya begini dari dulu ya. Dari dulu sampai sekarang orang rusak ada ya. Zamannya Rasulullah perzinahan juga banyak, makanya zina dilarang dalam Al-Qur'an ya. Di zamannya Rasulullah orang yang judi segala macam mabuk juga banyak gitu kan. Rasulullah itu diutus pada zaman jahiliyah pada saat itu ya, sehingga perzinahan juga banyak ya, pembunuhan dan segala macam banyak ya, tapi Rasulullah bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya, kemudian juga Khadijah bisa menjaga kehormatan dirinya, Fatimah bisa menjaga kehormatan dirinya, ya, dan sebagainya semuanya. Jadi bagaimana tergantung kita, ya. Jangan sampai tergoda tuh ya dengan bujuk rayu laki-laki ya, karena kalau kita membuka mata, membuka hati kita gitu, kita akan capek gitu ya. Kita misalnya kita jatuh cinta, kemudian kita nggak, kemudian putus cinta, aduh gitu ya. Tadi ya sampai bunuh diri lah, minum racun ya. Aduh nggak penting banget gitu ya. Padahal kita bisa lebih melakukan hal-hal yang positif ya. Kalau orang sudah mengenal Allah ya, tahu bahwa tujuan hidupnya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, dan bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini cuma sebentar banget ya. Jadi dunia ini kan ladang amal ya. Allah kasih dunia ini, kita dikasih diciptakan di dunia ini sebagai ladang amal ya, untuk beramal soleh sebanyak-banyak, untuk beribadah sebanyak-banyaknya ya. Ibadah bukan berarti sholat terus nggak nikah, enggak kan, tetap kita menikah dan punya anak, kita menuntut ilmu ya, menuntut ilmu dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah ya tadi gitu, akhirnya mereka bingung apa sih tujuan hidup kita di dunia. Banyak loh orang yang nggak tahu tujuan hidupnya di dunia apa, sehingga tadi ya, oh berarti tujuan aku harus sekolah ya, aku harus mengejar cita-citaku sampai S3 ya gitu ya. Jadi akhirnya mereka diperbudak dengan bangku sekolah gitu. Kalau nggak keterima di salah satu perguruan tinggi ternama, frustasi gitu ya, putus asa ya, kemudian bunuh diri dan sebagainya. Itu banyak gitu ya, orang-orang yang nggak dapat kuliah negeri misalnya, kemudian mereka bunuh diri gitu. Begitu. Jadi padahal dunia ini adalah ladang amal ya, jangan sampai kita tertipu. Dan di dunia ini kita cuma sebentar. Kata Rasulullah, di dunia ini kita seperti numpang minum aja gitu kan, cuma numpang minum ya. Dan kita bisa lihat ya sekarang di dunia ini begitu indahnya, bagusnya ya, wah subhanallah gitu. Tapi ternyata kenikmatan di dunia ini tadi ya cuma setetes air di jarum gitu kan. Jadi kalau jarum kita cemplungin ke air laut, kita angkat lagi, nah itulah kenikmatan dunia. Dikit banget kalau dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Jadi jangan sampai kita tertipu gitu ya. Jadi banyak-banyak lah itu kita baca Al-Quran, kita kaji artinya ya, sehingga kita bisa lebih mengenal Allah lagi ya, belajar lagi sehingga kita nggak tertipu dengan dunia gitu ya. Jangan kasih kesempatan kepada setan ya. Kalau setan kan memang tugasnya mengajak manusia sebanyak-banyaknya ke neraka buat teman mereka gitu.
Ya, jangan sampai kita tertipu, dan setan itu selalu mengemasnya itu dengan bagus ya. Jadi misalnya ada laki-laki misalnya sekarang ya, kita ngaji bareng yuk berdua gitu ya. Bukan mahram gitu kan, belum bukan siapa-siapa gitu kan. Kan bagus ya ngajak ngaji ya. Gitu. Ngajak ngaji tapi berdua gitu ya. Boleh nggak? Ya nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh. Kesannya kan bagus tuh ngajak ngaji, tapi berduaan gitu. Ya nggak boleh gitu. Ya, karena itu pasti akan terjadi fitnah dari setan gitu ya, yang akan membisikkan ya, yang akan menjerumuskan seperti itu. Ya, jadi ya memilihlah ya, lebih memilih apa yang kita lihat ya, sibukkan dengan hal-hal positif, membuat rencana gitu kan, membuat punya table manner gitu ya, punya apa, bukan table manner, apa namanya, manner apa, pokoknya rencana gitu ya, punya rencana dalam setahun ya. Ini kan resolusi 2021 nih, mau masuk ke 2022 ya. Bikin rencana bulan ini rencananya apa, bulan besok apa rencananya. Oh ya, itu dibuat rencana tuh. Sehingga kita nggak punya waktu terbuang, kita nggak punya waktu luang, bingung mau ngapain, jangan gitu. Jadi rencanakan waktu kita 1 tahun ke depan. Tahun depan kita mau apa? Ya, nah, itu buat per bulannya, saya mau belajar ini, mau belajar itu, mau ngajar, mau kerja, atau misalnya mau apa gitu, pokoknya punya target-target dalam 1 tahun yang harus kita lakukan. Mau menambah hafalan Quran, mau belajar apa, belajar ini, belajar itu, kita bikin tuh ya rencana-rencana itu, sehingga waktu kita terarah gitu ya, kita nggak punya waktu luang, kita arah, sehingga day by day-nya juga tuh terarah. Hari ke hari, hari Senin mau ke sini, mau ke sini, ke sini, ke sini. Selasa mau begini ya. Masya Allah, itu kalau ternyata kalau kita atur sedemikian rupa waktu kita gitu ya, kita agendakan gitu ya, itu kita sangat produktif loh. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, kita mau baca buku ini misalnya, atau mau nulis buku, bisa menghasilkan buku yang banyak. Ya, bisa belajar masak, bikin kue dan sebagainya, bisa jualan ya. Kalau yang senang jualan bisa kita jadi belajar online, belajar jualan online misalnya. Targetnya tahun ini saya harus bisa jualan online. Ya, misalnya gitu kan. Kita buat tuh belajar gimana caranya segala macam. Itu Masya Allah, dan itu lebih sangat membuat waktu kita tuh jadi sangat produktif gitu. Ketimbang kalau misalnya kita tidak mencatatnya gitu ya. Gitu, sehingga jadi kalau kita sudah mengatur ya waktu kita sedemikian rupa, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia, sehingga kita jadi bete mau ngapain ya gitu ya, akhirnya jadi iseng, nggak jelas gitu ya, udah dan sebagainya. Mungkin itu ya Kak Nika ya, jadi perbanyak komunitas yang positif gitu ya, terus kita batasi, jangan pergaulan kita dengan lawan jenis ya, kita jaga jarak gitu ya, jaga jarak ya, jangan sampai mereka mudah ya mengakses kita, mudah menyentuh kita, jangan sampai mereka kita mudah dipegang, mudah dipeluk, misalnya mudah di ini ya, jadi laki-laki juga akan menilai gitu, oh ini perempuan gampangan nih gitu, mauan, dia diapain aja mau gitu kan. Aku kalau chat dibales ya, di foto diajak mau gitu kan, dipegang tangannya mau, dipeluk mau, ya senang aja laki-laki gitu ya. Jadi mereka juga akan menilai gitu kan, menilai perempuan itu seperti apa gitu. Mungkin itu ya Kanika ya. Iya Ibu, makasih Bu. Ya, mudah-mudahan kita bisa terjaga nih semuanya. Kita minta perlindungan kepada Allah ya dari perbuatan zina ya. Kita makanya bisa ajak teman-teman kita, adik kita, keluarga kita, siapapun ya. Jangan pernah merasa aman dari perbuatan zina gitu. Ya, karena insya Allah memang sekarang ya, kalau dulu zamannya Bu Sarah, video porno apa segala macam itu nggak gampang mengaksesnya gitu ya, sampai sudah menikah pun
Bu Sarah belum pernah nonton video porno ya, sampai sudah menikah pun gitu. Jadi karena dulu tuh, kalau sekarang kan kita udah bisa buka akses di YouTube, apa aja bisa kita tonton gitu kan ya. Masya Allah gitu kan. Ya kita minta perlindungan kepada Allah ya. Perlindungan kepada Allah, hanya itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Sambil tadi kita memilih ya, menjaga pandangan ya. Hal-hal yang nggak baik nggak usah ya. Kalau ya buka YouTube itu yang paling banyak gitu ya, kita mudah sekali mengaksesnya gitu. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah. Silakan, ada lagi? Saya boleh tanya Ibu? Ya, silakan. Kalau ruqyah, untuk meruqyah hati kita itu termasuk Bu? Kalau sama Allah itu dosa nggak sih gitu maksudnya? Kan kita kadang punya hati yang gimana ya? Kadang berpikir yang positif, terus negatif gitu sama orang gitu. Allah juga tahu gitu maksudnya ya. Itu kalau pakai kayak ruqyah gitu, hukumnya gimana ya Bu ya? Ruqyah. Iya, ruqyah. Kan kadang kan ruqyah itu kan ada yang pakai bacaan Islam ya. Ya itu kalau pakai kayak gitu, selain kita udah baca Quran nih, kita udah zikir, kita udah berpikir positif, kita udah ayo lo bisa gitu, maksudnya dia nggak kayak gitu kok orangnya gitu. Pokoknya gitu deh Bu, udah semuanya tetap aja gitu masih masih kayak gitu. Terus jalan pintasnya itu dia dapat udah coba lu ruqyah aja gitu, maksudnya di ruqyah gitu. Nah kalau kayak gitu itu menurut pandangan Islam itu gimana ya Bu ya? Jadi kita punya pikiran jelek ke orang gitu ya, buruk sangka. Ya, takutnya kan takutnya kan sama Allah juga kan, kalau misalnya ini kan Allah udah ngasih kan, udah sholat, tahajud, baca Quran segala macam kan ya. Nah itu udah dilaksanakan, udah semualah pokoknya ya. Tapi tetap aja tuh maksudnya terus ya gitu, pokoknya ada ruqyah gitu. Itu kayak gimana Bu itu maksudnya? Ruqyah ya. Oke, jadi yang namanya manusia itu kan al-insanu makanul khoto' wan nisyan ya. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa ya. Yang namanya manusia itu ya pasti pernah melakukan kesalahan, bisa melakukan kesalahan gitu. Makanya Allah memerintahkan istighfar. Dan Allah senang gitu ya buat orang-orang yang sudah salah, orang-orang yang kepada Allah gitu ya, yang bertaubat kan ya. Wallahu yuhibbut tawabina ya, orang-orang yang bertaubat ya. Allah cinta tuh. Kan orang yang bertaubat itu kan adalah orang yang berdosa kan. Ya kan, dia sudah melakukan dosa kemudian dia bertobat, tapi Allah cinta gitu ya sama orang-orang yang bertobat. Jadi nggak mungkin kita manusia itu bebas dari dosa, tuh nggak mungkin ya. Meskipun kita sudah itu berusaha sebaiknya gitu kan, dosa-dosa kecil gitu ya, dosa-dosa kecil itu bisa ya, tadi misalnya kok kita masih buruk sangka ya gitu kan, ya sudah gitu kan. Terus gimana dong kalau masih begitu? Ya istighfar ya. Ketika kita melakukan dosa ya, dosa-dosa kecil itu ya kita istighfar, astagfirullah gitu ya, karena kita nggak lepas tuh ya dari dosa gitu ya. Mungkin dosa mata, dari dosa telinga ya, dosa lisan kita ya. Betapa banyak orang yang sakit hati dengan lisan kita misalnya, betapa banyak orang yang tersakiti ya dengan perilaku kita misalnya. Nah itu kan kita gimana caranya ya, nggak bisa lepas, manusia nggak bisa lepas dari salah. Makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk istighfar
Astagfirullah ya. Satu hari kalau Rasulullah saja istighfarnya 70 kali minimal. Ya, kalau kita paling ya minimalnya 100 kali, itu minim banget gitu. Ya, minim banget kita sehari itu 100 kali. Ya, 100 ya. Kalau semakin tua semakin tambah bisa 1000 kali istighfarnya gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Sehingga ketika kita lagi menunggu, kita istighfar ya. Kita lagi nunggu angkot, nunggu Gojek, nunggu apa segala macam, kita bisa manfaatkan waktu dengan istighfar ya. Astagfirullah, 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 sampai kita ingat-ingat gitu ya. Nah, gitu sih. Jadi nggak perlu dirukyah ke orang atau ke ustadz gitu ya. Kalau kita mau, karena Al-Quran itu juga sudah merukyah ya. Kalau kita mau merukyah sendiri dengan al-maksurat ya, atau dengan zikir pagi petang ya, insya Allah tuh bisa gitu. Ya, tapi kalau kita pengen bahwa diri kita sempurna tanpa dosa itu nggak mungkin ya, karena yang maksum itu kan hanya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita manusia biasa bukan dosa sangat mungkin. Astagfirullah, astagfirullah ya, dosa kita dan sebagainya. Gitu ya, Mbak Rina ya. Jadi tetap berpikir positif ya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, tetap bermanfaat bagi manusia. Memikirkan jangan-jangan saya salah ya. Jadi orang kalau terlalu overthinking juga nanti nggak bisa apa-apa gitu ya, nggak melakukan apa-apa. Marina ya. Baik Bu. Gitu ya. Silakan ada lagi atau disudahi? Kalau tidak ada mungkin disudahi. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada lagi pertanyaannya, mungkin closing statement dari Bu Sarah untuk tema kajian kita malam hari ini yang ternyata aku makin cinta. Closing statement-nya boleh Bu? Iya. Kan tadi bagaimana cinta ya, ternyata aku kita ingin tambah cinta kepada Allah, maka lebih sering lagi menyebut namanya, lebih mempelajari Al-Quran ya, perkataan Allah ya, sehingga kita mendatangkan kekaguman ya, kecintaan kita kepada Allah itu bertambah gitu kan ya. Kemudian kita bisa rela berkorban ya, kemudian yang Allah berikan kita ya, takdir kita berbeda-beda kan ya, tidak semua takdir kita baik ya, tapi tidak juga semua takdir kita buruk gitu kan ya. Ada yang kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu takdirnya dari kecil ya menjadi anak yatim, kemudian dipindah-pindah gitu kan, takdirnya nggak enak banget ya. Alhamdulillah kita tidak menjadi seperti itu gitu kan ya. Setiap kita punya takdir masing-masing dan itu semua adalah baik ya. Takdir yang Allah berikan itu adalah baik ya. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah, senantiasa bersyukur dan bersyukur agar kita makin cinta kepada Allah ya. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sarah sudah membawakan tema ternyata aku makin cinta. Sudah menutup, udah dikasih closing statement juga pada malam hari ini. Untuk tema kita pada malam hari ini, ternyata aku makin cinta. Kurang lebihnya tadi materinya sudah disampaikan dari Bu Sarah, cara menjaga agar kita tetap cinta, cintanya kita jaga dengan menundukkan pandangan untuk yang para bukan yang ikhwan saja, untuk yang para akhwat juga sebagai
bentuk rasa syukur kita mungkin dari segi cinta ini fitrah ya untuk manusia, tapi kita juga bisa menjaganya dengan menundukkan pandangan. Kita juga bisa berkumpul dengan lingkungan yang baik, agar kita juga saling mengingatkannya lebih mudah. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Saya sebagai moderator pada malam hari ini, jika ada salah dan kurangnya dalam penyampaian atau menemani teman-teman pada malam hari ini, saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak. Kalisa foto dulu, Kak. Oh iya, teman-teman boleh di on cam-in ya. Mau di Foto ya. Kalisa yang foto kan? Siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Kak. Terima kasih. Izin live ya Kak. Iya, Kak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Sarah.